Depok merupakan sebuah kawasan yang asik dan juga menarik juga dibahas. Dan terlebih lagi Depok ini kurang lengkapnya sumber informasi sehingga kami menambahkan informasi agar nantinya bisa bermanfaat bagi para yang mencari sumber-sumber Depok lebih bijak. Meskipun saya rasa apa yang kami diskusikan, apa hasil dari sini kurang lengkap, tapi setidaknya mempunyai referensi yang lebih mendalam daripada referensi sebelumnya. Depok sendiri ini berada di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Depok, saya ceritakan sejarah dulu. Dulunya Depok ini berada di Komplek Kolombo, Desa Catur Tunggal. Nah, kalau pada saat sekarang ini, Depok ini terletak di Jalan Pajajaran. Nah, Kecamatan Depok sendiri ini ada luas sekitar 35,56 km kuadrat, yang dimana di Kecamatan Depok sendiri itu ada 3 desa dan terbagi menjadi 58 dusun. Nah, Depok sendiri rata-rata ketinggian 100 sampai 499 meter dari permukaan laut. Dan Kecamatan Depok kebanyakan merupakan tanah. Next. Nah, bisa kita lihat ini dari peta Kecamatan Depok yang terbagi menjadi 3 desa. Ada Desa Maguwarjo, ada Desa Condong Catur, dan ada Desa Depok, Kecamatan Depok, Desa Depok sendiri. Nah, dari peta sendiri yang luas dari di antara 3 desa, yaitu Desa Maguwarjo. Bila dari peta. Nah, rasanya kita jika tidak mengetahui batas-batasan suatu wilayah dari apa yang kita teliti, ini kurang lengkap rasanya, kurang enak. Itu agar lebih mengetahui secara detail mana sih batas-batas wilayah Kecamatan Depok. Yang pertama ada batas utara. Nah, batas utara ini Kecamatan Depok sendiri berbatasan langsung dengan Kapanewon, Ngaglik. Kemudian ada timur laut. Timur laut ini timur laut dan timur sendiri yaitu masih berbatasan dengan Kapanewon, Kalasan. Sedangkan bagian tenggara Kecamatan Depok berbatasan dengan Kapanewon, Berba. Selatan Kecamatan Depok berbatasan dengan Kapanewon, Bangun Kapan, atau Kemantren Gondokusuman. Barat daya masih sama, yaitu berbatasan dengan Kemantren Gondokusuman. Kemudian ada sebelah barat, ini sudah berbatasan dengan Kapanewon, Melati. Kemudian barat laut berbatasan dengan Kapanewon, Ngaglik. Baik, kondisi geografis Kecamatan Depok. Jenis tanah pada Kecamatan Depok menurut Bapeda Sleman yaitu keseluruhannya tanah regusol kurang lebih 3.555 hektar. Berdasarkan data ciptakarya.pu.go.id, Kecamatan Depok memiliki air bawah tanah yang baik pada tiap kedalaman, yaitu dangkal, sedang, dan dalam, dengan jumlah lebih dari 10 km persegi dan adanya kandungan Fe2 plus Fe kuadrat plus tinggi. Fe kuadrat tinggi. Lalu kondisi klimatologis Kecamatan Depok. Kecamatan Depok memiliki suhu maksimum yaitu 33 derajat Celcius dan suhu umumnya adalah 22 derajat Celcius karena keterbatasan dan klimatologis pada Kecamatan Depok. Nah, berikut ada slemankap.go.id. Tabel tersebut terdapat rata-rata iklim Kecamatan Depok mempunyai suhu udara 25 derajat Celcius
dan suhu udara rata-rata maksimumnya terdapat pada angka 27 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara pada tahun 2005 dengan minimum 37%, lalu kelembapan udara maksimum terdapat pada angka 80%. Lalu pada tahun 2005 kecepatan angin 1 knot dan maksimumnya 15. Curah hujannya sendiri pada tahun 2005 curah hujan minimum 22 mm dan curah hujan maksimum 44,5 mm. Sedangkan pada tahun 2009 curah hujan minimum 0 mm, maksimumnya 34,52. Di sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata iklim Kecamatan Depok mulai dari tahun 2005 sampai 2009 cukup stabil. Lalu next, karakteristik Kecamatan Depok. Karakteristik wilayah yang ada pada Kabupaten Sleman, kedominasi perkembangan pendidikan, perdagangan, dan jasa. Selain itu, Kecamatan Depok dilewati jalur negara yang merupakan jalur ekonomi yang menggabungkan Sleman dengan kota-kota pelabuhan utama seperti Semarang dari primer, sehingga dalam konteks pertanian menjadi industri, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya yaitu pengembangan kawasan pariwisata di Kecamatan Depok. Nah, bisa kalian lihat di layar, yaitu Museum Avandi. Nah, Museum Avandi ini salah satu museum yang berada di Kecamatan Depok. Biasanya para pengunjung banyak menjadikan Museum Avandi sebagai destinasi wisata edukasi tentunya. Nah, museum itu berada di Jalan Laksda, maksud saya, Adi Sucipto nomor 167, Yogyakarta. Oke, next. Nah, strategi pengembangan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia museum dalam pengembangan museum. Maksud saya di sini SDM museum itu bukan orang-orang di museum, maksudnya kayak dari pegawainya atau orang-orang yang memang bekerja di museum. Seperti itu. Nah, selanjutnya pengadaan paket wisata yang bekerja sama dengan travel. Nah, karena masa pandemi juga saat ini, biasanya itu banyak destinasi wisata yang bekerja sama dengan travel buat karena semakin banyak paket-paket wisata yang lebih murah, itu menjadikan banyak turis asing atau turis lokal yang tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata karena dinilai lebih efektif dibanding mereka mencari travel sendiri atau mencari beli tiket sendiri secara langsung seperti itu. Lalu selanjutnya tuh pengoptimalan jaringan internet sebagai media promosi. Yang dimaksud pengoptimalan jaringan internet sebagai media promosi itu kita menggunakan sarana media digital, dunia maya seperti Instagram, Facebook, atau web sebagai promosi Museum Avandi itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pengajuan kerjasama dengan beberapa pihak agar menjadi sponsor dalam pengembangan museum. Nah, ada kalanya kita berkolaborasi dengan entah itu orang mengadakan event, kita ikut join ke eventnya agar lebih mengekspos wisata Museum Avandi, ataupun kita mengundang selebgram datang ke museum untuk semakin terekspos lagi sehingga banyak turis yang tertarik untuk datang ke Museum Avandi sebagai destinasi wisata ketika ke Yogyakarta, seperti itu. Lanjut, ini ada yang seger-seger yaitu Green Kayen. Green Kayen ini bertempat di Bendungan Kaliboyong. Bisa kita lihat di layar. Nah, seperti ini. Oke, next. Nah, strategi pengembangan wisata Green Kayen tadi masih dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi karena tempat ini sendiri tuh tergolong masih baru dibuka untuk umum pada Januari 2021 kemarin. Masih baru ya, masih 4 bulan yang lalu. Karena
Green Giant mendapatkan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pariwisata sebesar 100 juta. Nah, dana tersebut, maksud saya, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pengadaan gazebo dan sejumlah tempat sampah yang akan diletakkan di beberapa titik. Intinya, dana yang diberikan oleh Pemda Sleman digunakan untuk mempercantik, melengkapi fasilitas yang ada di Green Giant agar nantinya turis lokal, turis asing itu menjadi lebih nyaman dan lebih tertarik lagi untuk mengunjungi Green Giant seperti itu. Saya rasa cukup itu dari kelompok kita, kelompok KKL Online Depok.